Merapi tidak pernah tertidur. Retakan di kubahnya adalah nafasnya, dan guguran batu adalah bisikannya. Di antara bisikan itu, hari ini aku ingin bercerita untukmu. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali ya, pagi hari ini tanggal 1 Agustus ya teman-teman, ini video ini dibuat. Ini adalah penerbangan ketiga, saya kembali ada di pos Babadan untuk kembali mengupdate kondisi kubah lava barat daya. Dan di penerbangan pertama saya sudah menggunakan kamera thermal ya teman-teman. Dan di penerbangan kedua sayang sekali saya lupa menekan record kamera thermalnya, dan ini adalah penerbangan ketiga. Dan karena kebetulan video facecam sekaligus mic saya pada penerbangan ketiga ini ada error ya teman-teman, jadi penerbangan ketiga ini saya tambahkan voice over, sekaligus saya manfaatkan kesempatan ini untuk lebih menjelaskan ke teman-teman semua ya tentang kamera thermal yang saya gunakan dan bagaimana cara membacanya ya teman-teman, sekilas seperti itu ya. Oke, jadi di video ini saya overlay ya gambar garis kotak di layar, itu merepresentasikan field of view dari kamera thermal teman-teman. Jadi kamera thermal itu field of view-nya atau sudut pandangnya itu tidak selebar kamera yang saya gunakan untuk merekam video saat ini ya. Jadi dia lebih kecil, lebih sempit, lebih tele seperti itu teman-teman. Dan di video thermal itu ada dua pembacaan ya. Jadi kalau di titik tengah itu adalah crosshair, dimana itu titik tengah dia membaca suhu di titik tengah itu teman-teman. Dan yang bergerak-gerak itu adalah suhu tertinggi ya, yang tertangkap di dalam layar itu. Di video sebelumnya sudah saya posting video thermal pertama, saya lihat antusiasnya agak kurang ya teman-teman. Cuman saya nggak tahu, memang kondisi Merapi pada waktu itu memang saya tidak mendapatkan guguran yang besar. Tapi semoga penerbangan ketiga ini dengan saya menjelaskan bagaimana tentang kamera thermal ini, teman-teman bisa lebih terbantu ya untuk nanti selanjutnya apabila saya kembali melakukan penerbangan dan memasang kamera thermal di drone FPV saya. Oke, jadi untuk kamera thermal mungkin tidak akan saya overlay terus-menerus ya teman-teman, karena nanti akan memenuhi layar dan teman-teman juga akan bingung ya. Dan ini kita sampai di lereng barat daya, di atas ada guguran batu teman-teman, kita coba abadikan ya. Ini kelihatannya lumayan, jadi bukan guguran yang besar tapi lumayan banyak teman-teman. Jadi 3 kali penerbangan, setiap kali tiba di lereng barat daya ini saya selalu disambut oleh guguran seperti ini. Dan saya berusaha untuk merekam semuanya ya. Yang mengejutkan bagi saya juga adalah begitu saya melihat hasil dari kamera thermal, ternyata memang banyak yang tidak bisa kita lihat saat menggunakan kamera biasa teman-teman. Jadi dengan kamera thermal itu kita bisa sangat melihat ya perbedaan suhu, bahkan bebatuan yang jatuh itu yang sepintas tidak terlihat, tapi sebenarnya itu semua tertangkap ya oleh kamera thermal, karena batu-batu yang jatuh itu pasti punya suhu yang jauh lebih tinggi daripada suhu di area sekitarnya ya. Dan juga di kamera thermal yang saya pakai ini saya menggunakan template warna hot white ya. Jadi semakin putih dia semakin panas, yang hitam itu semakin dingin. Di video ketiga ini saya mencoba banyak
Seperti ini, saya mencoba memantau beberapa titik untuk mendapatkan pembacaan suhu ya teman-teman. Dan pembacaan suhu di kamera thermal ini sudah saya tes ya sesampainya di rumah. Saya coba untuk ngetes api, kompor, segala macam. Sebenarnya pembacaannya tepat, cuman karena saya menggunakannya sambil terbang, sambil bergerak, dan jarak memang sudah sangat dekat ya teman-teman, tetapi masih terlalu jauh untuk mengukur suhu yang real. Jadi mungkin untuk benar-benar mendapatkan pembacaan yang tepat, saya harus mungkin sekitar beberapa puluh senti saja dari permukaan yang ingin diukur ya teman-teman, dan itu sangat tidak mungkin saat menggunakan dengan drone FPV seperti ini. Jadi mungkin jarak terdekat saya seperti ini kepada permukaan kubah lava seperti ini masih beberapa meter ya teman-teman ya. Mungkin terdekatnya saya bisa mendekat sampai 1 atau 2 meter. Di situ pembacaan masih tidak real, jadi mungkin masih lebih rendah sekitar 10 sampai 30-40 derajat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ada guguran di atas, dan ini saya coba untuk mengukur, dan memang pembacaan suhu itu terekam ya teman-teman. Jadi titik yang terlihat sangat panas itu sebenarnya kita bisa lihat melalui video normal. Jadi selama ini tebakan-tebakan saya menebak apakah tempat ini panas atau tidak itu sedikit terjawab teman-teman ya. Untuk pembacaan maksimal yang bisa saya lihat dari kamera thermal ini adalah sekitar 170, 169, kadang 172, sempat ada yang 184. Itu saya perkirakan plus, nanti di plus sekitar 20 sampai 40 derajat ya teman-teman. Realnya kemungkinan ya. Tapi intinya kita nggak nyari angka pasti, tapi kita untuk melihat ya titik mana yang panas. Seperti kondisi ini, kita nggak bisa lihat apa-apa yang panas, tapi dari kamera thermal terlihat beberapa batu besar itu punya suhu yang lumayan tinggi. Dan ketika melewati lereng dengan berpasir ya teman-teman ya, kita bisa lihat pasir-pasir itu jauh memiliki suhu yang lebih tinggi. Dan untuk bebatuan kita juga bisa lihat batu-batu yang berwarna lebih gelap itu cenderung lebih panas ya teman-teman daripada batuan yang berwarna putih. Batu-batuan di bawah ini tampak seperti habis ambrol ya teman-teman. Di situ juga terlihat beberapa titik yang panas. Jadi suhu bebatuan ini seperti acak ya teman-teman. Sepintas terlihat tidak di posisi yang panas, tapi ternyata dia bisa memiliki suhu yang jauh lebih tinggi daripada suhu sekitarnya. Batu putih itu termasuk dingin teman-teman, batu putih besar itu ya. Tapi pasir yang mengalir itu terlihat panas. Lihat dari warna ya. Teman-teman bisa lihat warna pasir putih terang ya. Karena warna pasir itu, karena suhu dari pasir itu jauh lebih tinggi daripada batu putih besar di bawah ini teman-teman. Itu di atas ada guguran lagi. Ini saya mendengar di bawah ada guguran, tapi ternyata tidak ada ya teman-teman. Saya coba mundur aja untuk mengabadikan ya, lebih lebar aja.
Nah, ini saya coba menyusuri area yang habis ada guguran, teman-teman. Saya ingin mendapatkan pembacaan suhu ya. Nah, seperti itu. Area yang hitam yang lebih gelap itu lebih tinggi. Di atas itu ada guguran lagi, dan memang posisi di atas itu adalah posisi yang kelihatannya sangat aktif ya, teman-teman. Ini saya coba lagi untuk mendapatkan pembacaan suhu di sini, teman-teman. Sambil kita mati ya. Ya, terbaca 164, 167 di titik terpanas. Itu mungkin realnya di antara hampir 200-an ya, teman-teman. 165. Ini di sela-sela bebatuan yang hitam ini, teman-teman, itu memancarkan suhu panas ya. Terlihat meskipun kita tidak bisa lihat kasat mata ya. Kita coba ambil posisi lagi ya ke bawah, teman-teman. Ini saya sambil memikirkan nanti format seperti apa ya, teman-teman, untuk menampilkan kamera thermal ini. Karena kalau saya tampilkan 100% pemandangan thermal, itu teman-teman nggak akan bisa melihat dengan enak ya. Seperti ini, teman-teman. Ini retakan besar, di dalamnya terlihat panas, lebih panas daripada yang batu putihnya ya. Ini batu putihnya terlihat lebih hitam, tapi pasir di sekitar jauh lebih panas ya, sekitar 140-an tadi pasir-pasir di sekitarnya. Ini ada pasir panas yang mengalir. Nah, ini suhunya tinggi, teman-teman. Ini batu ini ternyata dingin ya, teman-teman. Batu yang besar ini juga rawan jatuh itu. Kita coba naik lagi. Oh iya, untuk kamera thermal ini beberapa detik dia seperti ada terhenti. Itu karena kamera thermal itu tiap beberapa detik dia kalibrasi ya, teman-teman. Dia melakukan kalibrasi sendiri. Jadi kalibrasi ulang terus menerus secara kontinu tiap beberapa detik sekali. Saya coba naik. Daerah ini memang terlihat panas ya, teman-teman. Seperti itu. Kita mati sedikit lagi, teman-teman. Ada asap di bawah ya, tapi tidak ada apa-apa. Karena di baterai kedua tadi, ketika saya sedang mengamati di atas, dan tiba-tiba ada guguran di bawah ya, yang lumayan besar sebetulnya. Sedikit terlewat, tapi tetap bisa terekam dengan baik ya. Seperti ini. Jadi mungkin penerbangan ke depan, meskipun saya menggunakan kamera thermal, teman-teman, saya tidak akan memantau terlalu lama ya, atau secara keseluruhan, tapi mungkin hanya beberapa titik saja. Misalkan saya mau ngecek daerah sini, nanti saya pantau di sana, nanti di mana lagi, seperti itu, teman-teman, supaya tidak begitu membosankan ya penerbangannya. Di atas ada guguran lagi, seperti itu, teman-teman. Nah, itu tampak pecahan batu-batu panasnya sangat besar ya, sangat banyak maksud saya,
dan tidak tampak di kamera normal. Tapi ketika menggunakan kamera thermal, segala sesuatu yang panas itu bisa muncul ya, bisa terekam dengan jelas. Saya coba ambil posisi dulu. Nanti saya juga akan melakukan pengetesan ya menggunakan template warna seperti hot red maksud saya, jadi seperti kamera thermal pada umumnya. Cuman kemarin saya coba sekilas dengan menggunakan template warna itu, untuk mengenali medan sedikit lebih sulit teman-teman. Ketika model seperti hitam putih ini, teman-teman mungkin lebih gampang ya memvisualisasikannya dengan video yang normal. Tadi di atas ada kuburan kecil ya teman-teman. Batu-batu yang jatuh terlihat dengan jelas di kamera thermal. Ini pasir yang melorot itu juga kebaca suhunya ya teman-teman. Kita lanjut lagi, naik sebentar sebelum nanti kita siap-siap untuk kembali ke home point teman-teman. Ini saya naik turun ini sambil menunggu juga teman-teman ya, karena kondisi di atas itu sepertinya kayak mau ambrol, tapi entah ya, mungkin karena sudah berkurang tekanannya, jadi runtuhnya sedikit-sedikit seperti ini teman-teman ya. Tapi tetap beberapa kali Merapi menjatuhkan batuan-batuan yang sangat besar juga ya teman-teman, masih sangat berbahaya. Karena itu untuk pendakian juga masih ditutup, jadi mungkin belum akan dibuka teman-teman untuk beberapa waktu yang akan datang ya, karena kondisinya benar-benar sangat tidak stabil dan sangat berbahaya. Oke, ini saya putuskan untuk kembali ke home point teman-teman. Jadi kamera thermal ini tidak hanya bisa dipakai di dalam kegelapan ya teman-teman, tapi di posisi terang seperti ini juga bisa. Teman-teman jika bisa lihat, saya tampilkan gambarnya ya. Jadi tidak terbatas di malam hari saja. Jadi kalau di malam hari memang jauh lebih bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin teman-teman. Tapi ketika sudah mulai panas, ya pasti semuanya sedikit lebih sulit ya untuk kita dapatkan visual. Jadi untuk mendapatkan gambaran, misalkan nih di bawah ada hewan atau binatang, itu tetap bisa ya teman-teman. Cuma syaratnya saya mungkin tidak boleh bergerak terlalu cepat, supaya kamera panas ini, kamera thermal atau kamera panas ini bisa menangkap perbedaan suhu yang ada ya di dalam jangkauannya itu tadi. Nanti ketika mendekati badan, teman-teman juga bisa lihat suhu itu mulai menangkap ya, suhu panas di area kantor badan, mungkin elektroniknya, dan juga suhu panas yang berasal dari saya atau dari Google ya. Karena apa yang saya bawa, posisi terpanas ada di Google. Oke, jadi teman-teman yang baru pertama kali nonton, jangan lupa ya untuk subscribe dulu. Dan kalau teman-teman suka konten-konten eksplorasi ke gunung api seperti ini, nggak ada salahnya teman-teman like, komen, dan share ya, supaya siapa tahu video saya boleh bermanfaat teman-teman. Oke, badan udah dekat,
kita mau persiapan landing. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton ya. Kita jumpa lagi di konten terbang FPV selanjutnya.